Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siva Rifdatul Husna dengan NIM 23010050548 dengan nomor presensi 24. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bagaimana kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum lebih lanjut, kita harus mengetahui tujuan dari kesehatan dan keselamatan itu sendiri. Di sini, saya mengambil 3 tujuan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, mengetahui dan memahami keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua, menghindari kesalahan dan kecelakaan di laboratorium. Dan yang ketiga, mengetahui tindakan yang tepat jika terjadi keadaan darurat di laboratorium. Baik, selanjutnya, apa itu K3 laboratorium? Kesehatan dan keselamatan kerja, atau yang biasanya disingkat dengan K3, merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja di laboratorium. Berikut adalah contoh kecelakaan kerja di laboratorium. Gambar yang pertama adalah tumpahan bahan kimia, dan gambar yang kedua, kebakaran. Gambar yang ketiga, kontaminasi silang. Gambar yang keempat, kecelakaan listrik. Dan gambar yang terakhir adalah kecelakaan radiasi. Penyebab terjadinya kecelakaan itu sendiri antara lain, yang pertama, kurangnya pengetahuan tentang bahan-bahan kimia. Yang kedua, kurangnya kejelasan petunjuk kegiatan laboratorium. Dan yang ketiga, tidak menggunakan perlengkapan perlindungan. Dan yang terakhir, tidak bersikap hati-hati dalam melakukan kegiatan. Untuk menghindari terjadinya kecelakaan tersebut, ada beberapa hal yang dapat kita lakukan seperti melepaskan perhiasan atau aksesoris sebelum masuk laboratorium, menggunakan sepatu tertutup, menggunakan jas lab berlengan panjang dan dikancing, masukkan hijab ke dalam jas lab bagi wanita yang berhijab, dan mengikat rambut bagi wanita yang tidak berhijab. Kemudian, memakai masker, memakai pelindung mata, memakai sarung tangan, kemudian juga menyimpan bahan kimia pada tempatnya. Gunakan pengangkat tambahan agar lebih mudah dalam memindahkan bahan. Bekerja di ruang asam saat menggunakan bahan kimia yang mudah menguap. Selalu gunakan mikropipet yang baru. Membuang limbah sesuai dengan jenisnya. Tidak makan dan minum saat berada di lab. Membersihkan alat yang sudah digunakan. Tidak menggunakan kosmetik saat berada di laboratorium, dilarang merokok di laboratorium, dan mencuci tangan setelah praktikum. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui tindakan yang dilakukan saat terjadi kecelakaan di laboratorium. Kadang-kadang, kecelakaan dapat terjadi saat bekerja. Oleh karena itu, kotak P3K harus selalu tersedia di laboratorium. Jika terjadi tumpahan bahan kimia, segeralah ke emergency shower dan cucilah badan Anda selama kurang lebih 15 menit. Jika mata terkena bahan kimia, segera bersihkan dengan e-wash dan periksakan ke dokter. Dan jangan lupa, setiap kejadian kecelakaan harus dilaporkan kepada petugas laboratorium. Saat terjadi kebakaran lab, maka Anda segeralah melapor ke petugas laboratorium. Kemudian, alarm akan berbunyi. Jangan gunakan lift saat emergensi. Ikuti arahan dan gunakan jalur evakuasi. Kesimpulan dari materi kali ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium merupakan prioritas utama untuk mencegah cedera, paparan bahan berbahaya, dan pencemaran lingkungan.
Hal ini dicapai melalui kepatuhan terhadap prosedur keselamatan kerja, pelatihan yang tepat, penggunaan peralatan, pelindung diri, memanajemen limbah yang baik, dan evaluasi resiko secara terus-menerus. Dengan memperhatikan hal ini, laboratorium dapat menjadi lingkungan yang aman dan sehat bagi semua individu yang bekerja di dalamnya. Sekian dari saya, terima kasih, bye-bye.